Alhamdulillah luar biasa. Iya, Putri rencananya kita akan melaksanakan observasi ya, Iya. Supervisi akademik. Mm-mm. Kapan tuh Bu? Senin. Hari Senin. Iya. Tanggal berapa ya? Senin itu Senin tanggal sekarang tanggal 19. Kelas berapa Putri? Kelas 3. Kelas 3. Oke. Modul ajarnya sudah ada. Ya. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran peserta didik itu mampu mengidentifikasi tentang dari diri dia dan keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Oke. Berarti pelajaran IPAS. PPKN. Oh, PKN. Iya. Pendidikan Pancasila. Iya. Oke. Tujuannya adalah peserta didik mampu identifikasi diri, identitas diri sama keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia. Agama, suku, terus rumah adat, pakaian adat dan tari. Area pengembangan yang Ibu harapkan nanti dicapai oleh anak-anak di bagian apa? Bagian siswa itu mampu mengenal dan mengetahui agama di Indonesia itu ada berapa, yang dianut di Indonesia itu, warga negara Indonesia itu agamanya apa saja. Terus suku yang tertentu yang mereka ketahui, yang terkenal lah, paling enggak mereka tahu suku-suku yang ada di Indonesia. Terus rumah adat yang paling enggak yang wilayah yang tahu dia yang dia kenal lah, nggak harus semua dari Sabang sampai Merauke, yang penting mereka itu tahu rumah adat itu dari satu wilayah daerah satu dengan yang lain itu berbeda. Perbedaan itu. Fokusnya berarti dari satu daerah dulu ya, nggak harus menyebar sampai ke seluruh Indonesia, cuman ini menggali tentang budaya Indonesia yang tertentu aja lah, yang intinya yang mereka kenal, yang mereka gampang lihat dan dengarkan aja, yang mereka ketahui, nggak harus semua dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, strategi pembelajarannya apa Bu? Strateginya saya menyiapkan gambar-gambar sama video pembelajaran tentang rumah adat, pakaian adat sama tarian. Udah saya siapin semua tentang video-videonya semuanya. Jadi dia mengenal semuanya. Berarti apa nih? Problem based learning atau PBL? PBL ya. Iya. Berarti langkah-langkahnya nanti ada 5 langkah. Iya. Sudah ada di modul, semuanya sudah ada. Iya. Seandainya nanti ada hal-hal yang di luar prediksi terjadi, antisipasinya Ibu biasanya ngapain nih? Antisipasi, prediksi gimana maksudnya? Seandainya udah disediakan materi, ternyata kok anak-anak nggak ngerti juga gitu. Ada antisipasi nggak dari hal? Ada, anak-anak yang udah tahu, saya sediakan gambar juga di situ. Jadi anak yang jelas, mereka membantu temannya. Yang udah jelas, membantu temannya yang kurang jelas. Jadi dia bisa menjelaskan materi yang udah saya sampaikan. Jadi berbagi sama temannya. Tutor sebaya ya. Tutor. Berarti nanti jangan lupa juga diingatkan keyakinan kelasnya. Keyakinan udah siap. Udah ada ya. Udah. Sebelum pembelajaran supaya anak-anak pembelajarannya berjalan dengan tertib. Asesmennya sudah ada? Asesmen LKPD-nya? Yes. Udah siap tapi belum saya lampirkan. Oh, sudah siap ya. Udah siap. Bentuknya apa tuh? Dia kelompok. Kerja kelompok, diskusi, jadi nanti sama presentasi mereka masing-masing. Jadi dia mengenal, agama ada yang kelompok menjelaskan tentang agama sama tempat ibadahnya, umumnya yang sini tentang, jadi berbeda-beda. Ada yang di sini tentang rumah adat yang berasal dari mana, bentuknya seperti apa. Nanti gambarnya dia tinggal saya siapkan, saya acak. Dia yang tahu yang mana nih yang diambil begitu. Rumah yang tahu dia bentuk ini itu
rumah dari mana, dia udah tahu. Jadi saya siapkan semuanya, jadi dia pilih aja yang mereka ketahui, yang mereka kenal. Oke. Jadi antisipasinya juga ada seandainya anak-anak nggak paham apa yang disampaikan. Ada video juga? Ada. Oke. Udah ada video, udah ada gambar, kontennya sudah beragam. Iya. Asesmen awal ada nggak? Asesmen awal ada. Ada pertanyaan, paling pertanyaan aja, nggak usah tertulis. Lisan aja, wawancara aja. Ya, iya. Lisan ke anak-anak. Berarti udah bisa dikelompokkan ya? Bisa sebenarnya. Pengelompokannya berdasarkan apa? Berdasarkan sebelumnya saya udah tanya, nih siapa yang suka dengan gambar-gambar, siapa yang pintar berbicara, udah saya kelompokkan. Jadi berarti nanti hasil presentasinya pun bukan hanya bentuk tulisan ya? Iya. Jadi bentuknya apa tuh Bu? Ada yang tulisan, ada yang gambar, memotong gambar karena kita waktunya kan nggak cukup. Jadi memilah gambar ditempel, terus dijelasin ini gambar berasal dari mana, daerah mana. Jadi mereka jelasin, bentuknya seperti apa, nama rumahnya apa, rumah adatnya. Oke, sejauh ini udah oke lah ya persiapannya, insya Allah semoga lancar. Nah, harapan Ibu dari pembelajaran ini apa? Harapannya siswa itu lebih lebih semangat karena pembelajarannya kan variatif juga, tidak hanya ceramah. Biasanya kan kita ceramah, sekarang ada videonya, ada diskusinya, ada umpan baliknya sama teman, ada ribetnya walaupun dengan kalimat yang ini, jadi anak-anak apresiasinya lebih, jadi anak-anaknya lebih biar semangatnya ada. Siap, antusias, anak-anak lebih aktif. Oke, Putri, semoga nanti observasinya dan kegiatan pembelajarannya berjalan lancar sesuai dengan ekspektasi Ibu dan hasilnya tentunya maksimal. Amin. Ya, terima kasih Putri. Sama-sama. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini yang nggak masuk ada siapa saja? Rehan, Singgi, sama Adrian. Iya. Hari ini udah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, kita mulai belajar hari ini tentang keberagaman di Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama suku yang ada di Indonesia. Ada suku apa saja? Ayo, suku apa ya? Kelompok sini. Sukunya. Suku apa saja? Bali. Batak, terus Sunda, Palembang, lanjut. Suku apa yang kamu ketahui yang kemarin? Jawa. Terus ya, Jawa juga ya. Sini, suku apa lagi? Sini ada. Suku apa ya? Batak, Jawa Tengah, Jawa, Betawi. Terus suku apa lagi? Yang dari Irian Jaya. Ya, Irian Jaya. Yang pelajaran kemarin, suku apa yang dari Irian Jaya? Hah? Ayo lupa. Ada yang lagi yang nambahin? Kelompok sini ada yang lupa. Ayo, suku apa lagi yang masih nambahin? Iya. Dah, kita ngulas yang kemarin, berhenti dulu ya. Kesepakatan hari ini. 1, kesepakatan bersama. Berdoa sebelum dan sesudah. Sudah dilakukan belum? Sudah. Menjaga kebersihan dan yang ketiga. Ayo, konsentrasi depan dulu. Iya, lanjut. Mengangkat tangan. Makan, berbicara atau bertanya. Yang kelima. Iya, sepakat? Sepakat belum?
Ayo konsentrasi dulu. Sepakat dengan kesepakatan kita? Sepakat yang kelompok sini? Sepakat dengan yang ada di depan? Kesepakatan kita? Sepakat. Suaranya mana? Sepakat nggak? Oke, lanjut. Kita bernyanyi dulu. Yuk nyanyi. Siap? Serevin, nyanyi dulu yuk. Yuk ngadepnya ke depan dulu, sayang. Sampai berjajar, nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Menjunjung satu kali lagi ya. Ulang-ulang. Menjunjung tanah airku, tanah Oke, tadi lagunya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Apakah gambar ini gambar apa? Iya, Pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekarang perhatikan di sini ada gambar pulau yang ada di Indonesia. Pulau apa? Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya. Kita kenal dulu yang pulaunya besar-besar dulu. Ada berapa pulau besar? 5. Apa saja? Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya. Kita udah kenal pulau-pulau nih yang ada di Indonesia. Sekarang di Indonesia banyak pulau, tapi mereka juga memiliki berbeda agama. Agama itu berbeda, ada yang menganut agama. Ada berapa agamanya? Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ada berapa agama? Iya, di kelas ini aja ada yang berbeda agama. Kalau di sini mayoritasnya agamanya apa? Islam. Ada yang selain Islam? Ada Kristen, ada Konghucu. Tuh, satu kelas aja udah berbeda. Terus sekarang tadi udah mengenal suku, sekarang mengenal agama. Punya tempat tinggal nggak? Punya. Bentuknya sama atau berbeda? Beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Bentuknya. Coba buka lagi bukunya.
Bukunya dibuka lagi. Yang macam-macam rumah adat. Ayo, rumah adat ada rumah adat apa saja? Rumah gadang dari mana? Sumatera Barat. Lanjut. Iya, dari mana? Iya, lanjut. Iya, dari mana? Kalimantan Barat. Lanjut. Joglo dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami membuat pakaian adat. Saya membuat baju kebaya dari Jawa Barat. Saya membuat baju Betawi dari DKI Jakarta. Saya membuat baju Melayu dari Riau. Saya membuat baju dari Pesaan dari Jawa Barat. Saya membuat baju kurung tanggung saya dari Melayu Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Itu ya. Ini Pak. Ya. Kelompok 2. Nama anggota Talita, Rega, Sakila, Raihan, Adeva, Adam. Sebutkan suku. Melayu, Gayo, Batak, Palembang, Minang. Di Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Tengger, Madura, Betawi. Di Kalimantan terdapat suku Dayak, Banjar, Abai, Kenyah, Lawangan, Kutai, Murut. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Buton, Toraja, Makassar, Tomini, Minahasa, Kulawi. Di Irian Jaya terdapat suku Asmat, Amungme, Dani. Bahasa dari daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Sunda berasal dari Jawa Barat. Bahasa Betawi berasal dari DKI Jakarta. Bahasa Bugis berasal dari Sulawesi. Bahasa Batak berasal dari Sumatera. Bahasa Dayak berasal dari Kalimantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ingin membacakan rumah adat ini guru bisa bacanya Kelompok 3D. Nama anggota
pertama Wawa, 2 Adrian, 3 Felicia, 4 Avanda, 5 Azwar, 6 Safia. Lu kena ininya dibaca, Bek. Rumah adat Baloi, Kalimantan Utara. Dari kami lewat aja malam. Dari jawab. Ya udah. Dari ini. Aku bisa. Nih tuh baca aja. Ya nggak bisa. Ada jawab. Ini rumah adat Tanah. Kencengin dikit. Satu berarti udah yang pertama. Rumah adat Tanar Lanjar Madura. Bawa kamu. Mana? Rumah adat Jonglo Situbondo, Jawa Timur. Ini. Rumah adat Tabi, Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Putri. Sehat Putri? Alhamdulillah sehat. Ya, kita sudah ada percakapan, perobservasi, kemudian sudah melaksanakan observasi juga. Hari ini kita mau ngobrol nih masalah pembelajaran yang sudah dilaksanakan Putri di kelas. Iya. Sejauh ini harapan Putri dari percakapan kita hari ini apa nih? Tujuannya biar apa? Tujuannya untuk membahas observasi yang telah dilakukan, untuk umpan baliknya mungkin juga untuk apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya ubah lagi sikap saya ketika pembelajaran. Mungkin ada tambahan lagi sama Bu Dwi apa yang ini? Oke, sebelum ke situ nih, ketika kemarin melaksanakan pembelajaran, ada gak hambatan-hambatan atau masalah yang Putri hadapi? Kan sebelumnya kita di percakapan kita sebelumnya di praobservasi kan Putri ketakutan, berpikirnya adalah khawatir waktunya nggak cukup. Yeah. Kemudian ada kekhawatiran anak-anak setelah diberikan berbagai konten kok anak-anak nggak ngerti juga. Kemudian khawatirnya anak-anak nggak mau aktif juga ya, sudah dengan segala macam persiapan yang matang kok nggak aktif juga. Apakah hambatan yang sebelumnya kita bahas apakah benar terjadi gitu? Ada terjadi, tapi hanya sebagian aja. Karena memang anak itu memiliki kebutuhan khusus banget, walaupun bukan khusus berupa fisiknya ya. Tapi anak itu kayak mencari perhatian sendiri. Jadi dia dunianya sendiri. Jadi nggak fokus sama pembelajaran. Pasti ada itu, walaupun 1-2 anak pasti ada. Tapi yang emang sebagian besar udah mulai aktif. Jadi hitungannya hanya beberapa anak, nggak konsen ya, nggak fokus belajar fokus. Karena berharap mendapatkan perhatian lebih dari Putri. Selain dari masalah tadi anak menuntut perhatian, ada nggak sih masalah-masalah lain yang dihadapi ketika ketika pembelajaran berlangsung? Ketika pembelajaran berlangsung itu biasanya kita tuh kendalanya apa di media. Kita medianya kan kadang kurang, persiapan kita udah mateng nih, tapi ada anak yang memang yang kebutuhannya itu bukan ini loh, medianya dia pinginnya yang menantang, kadang medianya yang menarik begitu. Kalau kita udah siapin Infocus, apakah kita harus double media, kita harus persiapan lagi, sedangkan kita harus mempersiapkan materi-materi yang
udah di PowerPoint umpamanya, tapi kadang ada anak yang pinginnya itu mintanya itu media itu yang abstrak, yang ada bisa dipegang begitu. Kendalanya di situ. Pasti ada yang nanyain, Bu, kok cuman gambar aja begitu. Oh, jadi anak tuh pengennya media yang konkret ya? Iya, sesuai keinginan mereka. Jadi ya. pandangan mereka tuh terlihat langsung sesuai dengan yang harapan dia. Jadi mereka itu pinginnya gini loh, tidak hanya melihat aja, tapi pingin, oh Bu, jadi ruang geraknya dia itu ada, pingin maju ke depan ini, tapi kan kita nggak bisa menyiapkan semuanya. Kemarin berarti contoh media yang diharapkan anak itu bentuknya apa, Bu? Bentuknya kemarin kan video, terus gambar pun mereka pinginnya gambarnya besar, bukan kecil-kecil. Kalau kecil mah ini Bu kayaknya susah deh ngelihatnya, harusnya tuh besar satu-satu, sedangkan kita itu kayak rumah adat kan banyak. Kalau besar-besar butuh berapa lembar media gitu. Nah, dari tantangan tadi, si anak pengen punya media yang sesuai dengan keinginan mereka gitu. Pendekatan Putri apa nih sejauh ini solusinya? Akhirnya apa? Kita ajak anak nih ngobrol yuk setelah pembelajaran. Maunya tadi gimana? Saya gitu. Bu, pingin dong yang lain dong, foto-foto yang rumah adat, pakaian adat yang ini kita lihat lagi di Infokus, jadi satu-satu jelasin, jadi satu-satu memang benar-benar anak itu pinginnya, oh ini loh pakaian, oh jadi dia berhayal juga, oh nanti kalau gede aku pengen pakai pakaian adat ini nih, pengen punya rumahnya ini nih, begitu. Jadinya dia nggak harus dia mintanya itu jangan sekilas aja, ketika harus lama dia pahami, baru satu lanjut lagi. Jadi waktunya kan nggak butuh, oh ternyata dia butuhnya juga seperti itu, waktunya kita menjelaskan satu rumah adat itu harus berapa menit, nggak mau hanya sekilas, dia ingin mengamati benar-benar. Itu ada yang anak seperti itu. Berarti kekhawatiran Putri waktunya kurang tuh benar terjadi. Terjadi. Ini hubungannya dengan alokasi waktu pembelajaran dengan pemahaman murid. Padahal setelah pembelajaran dikasih tambahan waktu, murid bisa berimajinasi. Imajinasi dia keluar. Jadi dia mintanya gambar besar itu, pingin dia imajinasi, oh ketika nanti besar nih rumahnya yang adat ini loh bagus gitu. Jadi dia punya pandangan sendiri. Oke, dari tadi hambatannya masalah waktu, ternyata memang butuh waktu lebih, dan Putri mengantisipasinya gimana? Setelah pembelajaran mereka nggak minta pulang, ayo kita belajar lagi yuk gitu. Mau nggak? Mau Bu. Dia antusias. Ketika setelah ini ada yang sebagian pulang, ada sebagian yang memang antusias pingin belajar lagi. Kita bukain di laptop itu, Infokus tetap saya pakai, dia baru ini. Jadi minta penjelasan sendiri. Kita pecahkan ya. Memang butuh bimbingan tambahan, waktu tambahan. Kemudian masalah tadi pemahaman gimana sejauh ini? Kalau pemahaman paling hanya hambatannya emang anak yang pemahamannya lambat ya. Itu aja. Kalau yang lain mah bisa memahami, bisa ngikutin. Paling hanya 1-2 anak aja emang anaknya daya pikirnya emang agak lemah gitu. Itu aja. Nah, untuk masalah media tadi, yang harapannya anak-anak media pengennya yang konkret, yang besar, yang artinya mereka terpuaskan dengan harapan-harapan tentang media pembelajaran. Nah, kedepannya nanti nih Putri nih, kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya, apa sih pendekatan atau antisipasi Putri menghadapi anak-anak, oh jangan-jangan begini lagi nih gitu. Bagaimana tuh Putri? Saya sekarang udah ada kemarin, karena udah ada contoh-contoh, akhirnya saya kemarin mencoba seperti IPAS, kita bikin karya, diorama. Kalau anak yang emang hobi menggambar, saya suruh gambar, warnai ya. Ketika bikin diorama, antusias anak-anak, memang ada wujudnya. Diorama tentang metamorfosis, kita coba nih bareng-bareng, siapa yang suka untuk bikin diorama, dia milih kelompok sendiri-sendiri. Jadi Bu, aku bikin diorama dong, aku mau gambar aja Bu maunya, karena suka menggambar. Jadi anak-anak antusias sekali. Jadi ada yang bikin diorama tentang metamorfosis. Metamorfosisnya yang mana? Mau yang sempurna apa yang tidak sempurna? Sempurna aja Bu. Variasinya banyak seperti itu. Akhirnya anak-anak suka, pada antusiasnya lebih tinggi.
Jadi ternyata mereka itu bukan hanya medianya, dianya juga pingin membuat juga ternyata begitu. Dieksplor langsung. Baiklah. Berarti memang kebutuhan setiap murid itu beda. Dari permintaan media pembelajaran aja udah bervariasi, beda-beda. Ternyata kebutuhan mereka itu pengen nyoba langsung. Iya, mencoba. Jadi pengen bukan hanya gurunya yang membuat, tapi mereka juga langsung ternyata membuat, kalau diajak membuat langsung lebih antusias. Iya, lebih aktif. Iya. Lebih aktif juga sesuai harapan Putri. Kemudian pemahaman anak ternyata lebih mudah paham ya ketika praktek langsung. Gitu. Oke. Rencana pembelajarannya udah, tadi hambatan-hambatannya udah, solusinya udah jelas ya. Iya. Udah langsung implementasi ya Putri. Udah langsung tindak lanjut. Iya, jadi kedepannya udah planning nih, kita harus punya planning nih. Besok belajar apa ya? Biar anak-anak itu udah ada planningnya kitanya. Nah, Putri butuh dukungan atau bantuan? Sangat sekali kalau dukungan bantuan masa sekali. Dalam hal apa aja nih Putri? Sharing, namanya sharing. Nih, ketika besok mau belajarin ini, media yang cocok buat anak-anak yang biar aktif itu apa ya? Begitu. Biasanya saya sharing sama yang lain. Besok namanya pelajaran, besok ada pembagian nih. Anak-anak biar nggak bosen hanya nulis aja, pakai apa ya medianya? Biar anak-anak itu aktif juga, tidak hanya nulis aja begitu. Kadang kita sharing, kolaborasi ya, diskusi dengan teman-teman yang lain. Karena munculnya ide tentunya bisa dari teman yang lain. Ternyata mengantisipasi tadi masalah media, ngobrol. Nah, selain dari dukungan kolaborasi dengan teman yang lain, ada nggak dukungan yang lain yang Ibu Tri perlukan? Perlukan sangat. Medianya, infocus kita terbatas. sarana rebutan soalnya rebutan sama ininya. Padahal butuh ya? Iya, butuh banget. Saya pinginnya tiap hari itu pakai. Tapi karena terbatas, ya mau nggak mau nungguin, nggak dipakai baru kita. Gitu, bergantian ya? Iya. Oke, berarti harapannya sarana prasarananya bisa terpenuhi. Bahkan Putri harapannya ke depan nanti pembelajaran yang akan Putri bawakan yang seperti apa dan bagaimana? Pembelajaran yang saya bawakan pinginnya ya anak-anak itu interaktifnya ada, aktif dalam pembelajaran, tidak hanya mendengarkan dari sekolah itu dapat ilmu, cuman hanya mendengar tapi mengimplementasikan itu bisa dia. Tidak hanya mendengarkan, tadi belajar dari sekolah itu seperti ini, tapi hanya teorinya. Tapi pinginnya prakteknya anaknya tentang sikapnya, apa yang dipelajari dia tadi, itu bisa diterapkan langsung dari kehidupan mereka sehari-hari. Setelah ini, apakah secepatnya atau butuh waktu lama untuk penerapan solusi-solusi dari semua masalah yang Putri hadapi tadi? Bisa bertahap sih, nggak bisa serta merta kan. Kita tetap bertahap karena kita butuh dukungan sama yang lain kan. Jadi kita bertahap. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Udah keren sekali Putri, Masya Allah, tabarakallah ya. Semua hambatannya udah langsung ada solusinya, udah ada rencana ke depannya, butuh dukungannya apa udah terbayangkan gitu. Putri, terima kasih sekali. Saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak juga. Semoga ini kita ada solusinya. Untuk kerjasamanya, untuk waktunya, harapannya semoga apa yang diharapkan kita semua tentunya kolaborasi terlaksana. Harapan-harapan kita pada pemenuhan kebutuhan anak-anak juga terlaksana. Semoga kita tetap semangat, Bu. Harus ya. Harus semangat dan konsisten. Betul. Saya sudah melihat itu di diri Bu Dwi dan Putri. Udah kelihatannya luar biasa sepertinya ini ya. Oke, cukup Bu. Cukup ya. Saya tutup dengan membaca terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.